Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Saya Leni Damayani. Dan saya Andi Nur Abida Rustam. Pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa praktikum yang dapat kita lakukan dalam aplikasi Excel. Nah, lebih jelasnya lagi, simak video kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk praktikum pertama, kita telah mengetik beberapa kolom dan di dalam kolom beberapa tabel, yaitu daftar pasien Rumah Sehat Bagus Waras Semarang. Nah, di kolom ini sudah ada beberapa tabel seperti nomor, nama, kamar, asal, penyakit, umur. Nah, inilah yang akan dijadikan kolom-kolom sehingga nampak pada praktikum yang pertama ini. Caranya, kita pilih bottom border. Sebelumnya kita harus blok semua data di atas seperti ini ya. Nih. Kemudian langsung saja kita klik all borders. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kolom yang lebih ini kita hanya perlu untuk menghapusnya seperti pada no border. Nah. Dan jangan lupa untuk merapikan tabel yang baru saja kita buat dengan mengetik all border lagi ya. Finalnya akan seperti ini. Nah, teman-teman, untuk praktikum kedua kali ini kita hanya perlu memasukkan rumus-rumus berikut. Seperti pada kolom D3, kita masukkan rumus B3 ditambah C3 sama dengan seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita bold, kemudian tarik ke bawah. Maka hasilnya akan seperti pada video ini. Kemudian pada kolom E3, kita lakukan hal yang sama. Seperti B3, masukkan rumus B3 sama dengan B3 dikurang C3, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik kolomnya ke bawah. Nah, pada kolom F3 kita kembali melakukan hal yang sama. Kita masukkan rumus sama B3 dikali C3, maka hasilnya akan seperti ini. Kita tarik ke bawah. Lanjut pada kolom D3. Kita masukkan rumus B3. Sebenarnya kita melakukan hal yang sama sampai yang kita inginkan selesai. Lanjut begini, kita tarik lagi begini. Sama halnya dengan kolom H3 ini, kita sama dengan terus support, kemudian dalam kurung B3. Nah, lanjut untuk kolom I3, kita melakukan hal yang sama seperti pada video ini. Nah, teman-teman, jika kalian memiliki kendala atau putar ulang video kami begini, hasilnya akan seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah. Lanjut untuk kolom terakhir, kita isi rumusnya yaitu B3, kemudian seperti biasa ditambah pada kolom C3, kemudian bagi 5. Oh iya, jangan lupa untuk dalam kurung lagi B3 dikali C3. Nah, seperti ini.
tinggal kita bold dan tarik ke bawah. Maka hasilnya akan seperti pada video ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan praktikum ketiga. Untuk lebih jelasnya bagaimana praktikum ketiga ini, simak video kami. Nah, di sini telah ada data dari Sehat Bagaswara Semarang. Terdapat nama, penyakit, serta umur. Di sini kita akan mencari umur paling rendah, umur paling tinggi, umur rata-rata, jumlah pasien, dan jumlah pasien menderita penyakit disenteri. Pertama, kita pada kolom D13, kita akan mencari umur paling rendah dengan mengetik rumus statistika seperti ini. Seperti sama dengan min buka kurung, kemudian D4 bagi atau kita titik 2 seperti ini, kemudian ketik D12, jangan lupa balas kurungnya. Nah, akan seperti hasilnya. Lanjut untuk umur paling tinggi. Pada umur paling tinggi kita menggunakan rumus max, yaitu sama dengan max buka kurung D4, kemudian kita kasih titik 2 D12, maka akan seperti pada gambar ini. Kemudian umur rata-rata. Dalam mencari umur rata-rata, kita perlu menggunakan rumus average dengan rumus seperti ini, sama dengan average ya, seperti ini. Terus jangan lupa untuk kolomnya kita D4, terus seperti tadi titik 2 dan D12 tutup kurung. Hasilnya akan seperti ini untuk jumlah pasien rata-rata. Kemudian maaf, untuk jumlah pasien kita gunakan rumus count dengan mengetik sama dengan count, kemudian buka kurung D4 di tanda 2 titik 2 D12. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang terakhir, jumlah pasien penderita penyakit disenteri. Untuk mencari jumlah ini, kita harus menggunakan rumus counter. Terus kita buka kurung lagi dengan kolom C4 ya, titik 2, kemudian kita lanjut dengan C12. Oh iya, untuk ini kita harus menambahkan titik koma, kemudian lanjut untuk desentrinya. Caranya yaitu beri begini, kemudian desentri, tanda ini, terus kita balas. Nah, hasilnya akan seperti pada video ini. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan pada praktikum 4 kali ini yaitu buatlah tabel yang memuat data-data seperti pada gambar yang ada di layar ini. Nah, selanjutnya kita harus mengisikan rumus pada kolom yang masih kosong. Di sini terdapat 3 kolom yang masih kosong. Pada kolom pertama yaitu kode tahun masuk, saya isi dengan rumus sama dengan left dalam kurung
B2, maksud saya B4, koma, titik koma, 2, dan balas kurung. Untuk melihat hasilnya, kita dapat langsung enter. Selanjutnya, kita kopikan ke bawah. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, pada kode jurusan, kolom kode jurusan, saya isi lagi dengan rumus sama dengan mid dalam kurung B4 lagi dan titik koma 3 titik koma 2 dan balas kurung. Untuk melihat hasilnya langsung kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, lalu kita langsung copy ke bawah. Seperti ini. Oke, terakhir yaitu kode nomor mahasiswa. Ini kolom kode nomor mahasiswa kita isi dengan rumus sama dengan write seperti ini dalam kurung B4 titik koma 2. Nah, balas kurung. Untuk melihat hasilnya langsung kita enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Dan kita kopikan ke bawah lagi. Oke, jadi ini hasilnya. Kita dapat lihat. Jadi apabila kita telah mengisi semua rumus-rumusnya, maka pada praktikum keempat ini akan terlihat hasil seperti yang ada pada layar ini. Baik, pada praktikum 5 kali ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ketiklah tabel yang memuat data seperti yang ada pada layar ini. Nah, dapat kita lihat pada layar ini terdapat 3 kolom yang masih kosong. Nah, 3 kolom ini akan kita isi dengan masing-masing rumus menggunakan rumus if. Pada kolom gaji pokok, kita isi dengan rumus sama dengan if dalam kurung C3 sama dengan 1 titik koma 1 0 0 0 0 0 ya, jadi nolnya itu ada 6 titik koma if dalam kurung C3 sama dengan 2 titik koma 1 2 nolnya ada 5 1 2 3 4 5 kemudian titik koma lagi if dalam kurung C3 sama dengan 3 titik koma 1 4 nolnya 5 kali 1 2 3 4 5 dan titik koma 1 6 nolnya 5 kali 1 2 3 4 5 dan kita kasih balas kurung sebanyak 4 kali 1 2 3 4. Nah, untuk melihat hasilnya kita dapat langsung enter seperti ini dan salah. Oh, benar guys. Oke. Selanjutnya kita copy, dapat kita lihat seperti ini. Kita copy ke bawah dan hasilnya akan seperti ini. Nah, yang kedua yaitu kolom tunjangan istri. Nah, kita isi dengan menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung E3 sama dengan tanda petik. Kita gunakan tanda petik, kemudian huruf N, balas tanda petik, koma, titik koma maksud saya, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi, nolnya itu berjumlah 5 maksud saya, maaf, koma, titik koma, 0. Dan balas kurung. Selanjutnya langsung kita enter untuk melihat hasilnya. Seperti ini. Dan kita kopikan ke bawah. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini.
Nah, selanjutnya yaitu tunjangan anak, kolom tunjangan anak. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung D3 sama dengan 0, titik koma, 0, titik koma, if dalam kurung D3 sama dengan 1, titik koma, 5, 0, 0, 0, 0. Nolnya itu berjumlah 4 dan koma, titik koma lagi 1 dengan 5 0. 1, 2, 3, 4, 5 dan balas kurung sebanyak 2 kali. Dan untuk melihat hasilnya dapat langsung kita enter seperti ini. Nah, dan kita langsung copy ke bawah. Kita langsung copy ke bawah. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, jadi hasil dari praktikum 5 kali ini akan terlihat seperti yang ada pada layar ini. Nah, yang terakhir yaitu praktikum 6. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan pada praktikum 6 kali ini yaitu kita harus membuat tabel dengan membuat data seperti yang ada pada layar ini. Ada tabel utama yang memuat kolom nama, golongan, gaji pokok, dan THR. Dan ada tabel pembantu yang memuat kolom golongan, gaji pokok, dan THR. Adapun pada kolom gaji pokok ini, kita dapat mengisinya dengan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung C5 titik koma tanda dolar seperti simbol ini dapat kita lihat pada layar. G tanda dolar lagi 7 titik koma maksud saya titik 2 seperti ini. Terus simbol seperti ini lagi, I, kemudian simbol seperti ini lagi, 9, titik koma, 2, balas kurung. Dan hasilnya dapat kita lihat dengan cara enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah ini kita dapat langsung copy ke bawah, sehingga akan tampak seperti ini. Nah, kolom selanjutnya yaitu kolom THR. Pada kolom THR kali ini kita isi dengan rumus sama dengan VLOOKUP seperti ini. Dapat kita lihat pada layar dalam kurung C5 titik koma seperti ini. Kemudian menggunakan simbol dolar lagi seperti ini. G simbol seperti ini lagi. Kemudian 7.2 seperti ini dapat kita lihat pada layar. Kemudian menggunakan simbol ini lagi, I, simbol dolar, 9, titik koma, 3 seperti ini. Dan balas kurung, langsung kita enter, hasilnya akan seperti ini. Kemudian langsung kita copy ke bawah. Dan hasil dari praktikum 6 dapat terlihat atau hasilnya akan dampak seperti pada layar ini. Baiklah, itulah tadi video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.